masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu ya Yesus. Jadikan kami alat-Mu. Ku ingin mengikut-Mu Tuhan. Ku ingin mengikut-Mu Yesus. Kami ingin berjalan bersama-Mu, mengiyakan panggilan. We want to say yes to You, Lord. Oh, wanna say yes to You, Jesus. Kami ingin taat Bapa. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom semuanya, kembali kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita melangkah di sepanjang hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan ayat yang kita mau baca pada hari ini saya ambil dari Galatia 6 ayat 7 yang berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Nah, dari sini seluruh pasal
6 ini berbicara tentang satu nasihat yang Paulus sampaikan pada jemaat Galatia adalah untuk saling menolong, saling membantu, bahkan untuk memimpin orang ke jalan yang benar. Di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang melangkah dengan salah, kita perlu untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Dan nasihat ini adalah untuk kita saling melakukan hal-hal yang baik. Dan tadi baru kita baca ternyata firman Tuhan juga mengingatkan bahwa ada satu hukum yang namanya tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, oleh sebab itu kita perlu sekali berhati-hati supaya kita bahkan mau melakukan yang baik, yaitu taburlah kebaikan dengan tidak jemu-jemu seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak jemu-jemu itu berbicara terus-menerus. Saya bacakan ayatnya dulu supaya kita bisa lebih jelas ya. Galatia 6 ayat 9-nya berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kita mau betul-betul menjadi orang yang terus menabur kebaikan. Tidak jemu-jemu juga bicara tentang sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Kita bahkan mengerti dalam tabur tuai, ketika seorang yang menabur dan dia telah menuai hasilnya, dia harus menabur lagi. Jadi menabur itu bukan satu perkara sekali jadi, tetapi terus-menerus. Dan itu akan terjadi sepanjang hidup kita, sehingga setiap kebaikan yang kita tabur itu bukan hanya satu kali, 1-2 kali, tetapi itu terus-menerus, sehingga kita percaya di dalam waktunya Tuhan, tuaian demi tuaian itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu akan menjadi, boleh dikatakan, kebaikan itu akan menjadi berkat buat orang lain, tetapi juga menjadi sesuatu yang berbalik kepada kita. Pada waktunya kita pun akan mengalami kebaikan-kebaikan yang justru Tuhan lakukan, tentukan waktunya. Nah, kita melihat dan belajar dari sini bahwa di ayat 10-nya berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kalau dikatakan selama masih ada kesempatan, berarti ada waktunya kesempatan itu hilang, atau ada waktunya kesempatan itu nggak ada lagi. Nah, jadi biar kita mau belajar selama kesempatan itu ada, yuk kita mau lakukan secara sukacita, karena kita juga sebagai anak Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menabur hal-hal yang baik, terlebih lagi hal-hal yang bersifat rohani bagi setiap orang-orang di sekeliling kita. Dan kita tahu ketika kita melakukan itu, ada waktu yang Tuhan tetapkan, sehingga kita bisa menuai, melihat hasilnya, buahnya kita bisa lihat, yaitu tentunya yang membawa sukacita bagi kehidupan kita. Dan mari kita gunakan kesempatan ini, karena kita tahu juga ada satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, dan kita mau pakai sebaik-baiknya supaya ketika kita tidak berdaya lagi, ketika kita tidak dapat apa-apa lagi, kita tahu kita sudah jadi berkat. Jadi biarlah ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Berbuatlah kebaikan seperti yang dinasihatkan oleh Paulus, dan biarlah kita mau melakukannya dengan sukacita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kembali firman-Mu datang pada kami, mengingatkan kami untuk kami boleh mengikuti kehendak Tuhan, yaitu hidup kami menjadi berkat. Kami boleh terus menabur kebaikan, dan kami akan melihat dan menuai, bahkan bukan hanya untuk orang-orang yang kami lakukan kebaikan itu, tetapi juga kembali kepada kami sendiri, seperti yang firman Tuhan katakan, dan semua bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah saat kami tidak berdaya lagi, kami tahu Tuhan hidup kami sudah menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Galatia 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara,
Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin. Oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin.